segi hukum, bahwa harus hakim atau harus negara yang memberikan kepastian hukumnya itu. Lalu dengan adanya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu merepresentasikan bahwa hifdzul nafas, hifdzuddin, hifdzul mirad dan yang lainnya itu sudah tercakup di situ dengan sertifikat halalnya ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya sudah memenuhi maqasidus syariah sertifikat halal ini. Ini dibuktikan dari betapa manfaat yang diberikan oleh sertifikat halal itu menjadi sebuah instrumen yang bisa menenangkan hati, ya, menenangkan hati masyarakat ketika mereka mendapatkan jajan dan sebagainya. Mereka menjadi tenang ketika melihat ada sertifikat halal. Nah, memang undang-undang sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan ketenangan, memberikan kepastian hukum, memberikan kenyamanan, gitu, dan sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap pelaksanaan ajaran agama di kalangan masyarakat. Ajaran agama apa? Ajaran agama untuk supaya memakan makanan yang halal. Gitu. Jadi seperti itu sertifikat halal yang ada di Indonesia. Apakah terus sistem jaminan halal kita itu sudah mampu melindungi masyarakat dalam kenyataannya dari produk yang berbahaya gitu, dari produk-produk dalam untuk menjamin dan melindungi masyarakat warga negara Indonesia dari ancaman mengkonsumsi yang diharamkan. BPJPH bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga standar, lembaga Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan kementerian-kementerian lain menyusun standar jaminan produk halal. Jadi ada disepakati standar jaminan produk halal. Itu merupakan sebuah kepastian, ya. Ada 5 pokok penting dalam standar jaminan produk halal. Yang pertama dari sisi komitmen pelaku usaha, kita minta agar pelaku usaha itu punya komitmen kuat untuk menjamin bahwa produksi makanan atau produksi makanan dan minuman itu harus halal. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahan-bahan yang diproduk itu semuanya halal. Yang ketiga, proses produksinya itu benar-benar harus terhindar dari terkontaminasinya proses produksi itu dari barang-barang yang dimakan. Yang keempat, kemudian produknya juga harus dijamin kehalalannya, misalkan bentuknya, kemudian packagingnya, packagingnya juga harus halal, kemudian bentuknya juga tidak boleh berbentuk yang diharamkan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita meminta agar evaluasi dan kontrol dari pelaku usaha untuk tetap menjamin produksi bahan dan komitmennya itu tetap menjaga kehalalannya. Jadi 5 standar ini sudah menjadi pokok atau standar yang harus
usaha untuk menjamin produknya itu adalah halal gitu. Mudah-mudahan itu menjadi jaminan ya, jaminan ketika masyarakat melihat ada produk yang di pasar itu ada label halal dari BPJPH, maka itu sudah aman dan terjaga kehalalannya, seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, kalau menurut Bapak perkembangan industri halal di Indonesia saat ini bagaimana sejauh ini? Perkembangan. Kalau industri halal memang ada, kita bisa klasifikasi berdasarkan level ya. Ada level UMKM, ada menengah, ada besar gitu. Ada menengah, ada besar. Dari secara keseluruhan memang menunjukkan peningkatan literasi dan kesadaran pentingnya halal ini. Apalagi kelas menengah ya, produk-produk kelas menengah dan besar itu cukup tinggi ya. Kenapa mereka cukup tinggi literasi dan kesadaran halalnya? Karena saat ini halal itu bukan hanya isu agama saja sekarang ini, tapi sudah menjadi kebutuhan di pasar. Masyarakat sudah menuntut adanya label halal. Jadi masyarakat sekarang sudah ada mempertimbangkan kalau jajan itu ada harganya murah apa tidak, enak apa tidak. Nah, yang berikutnya adalah halal apa tidak. Nah, unsur halal dalam pertimbangan ketika jajan, ketika menjual atau membeli di masyarakat menjadi tuntutan bagi produsen-produsen. Dan sekarang hampir bisa dikatakan kesadarannya cukup lumayan tinggi ya di produsen-produsen menengah dan besar, apalagi produsen-produsen dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu cukup lumayan tinggi. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah produsen-produsen industri kecil ya, UMKM gitu. UMKM itu perlu ada tantangan tersendiri ya, karena hambatan literasi halal di kalangan UMKM belum begitu kuat, ditambah lagi layanan yang kita berikan itu kan layanannya layanan berbasis digital ya. Karena kenapa berbasis digital? Karena kita pengen merengkuh dan mencapai pelayanan itu sampai ke pelosok, sampai ke lapisan terbawah gitu. Sementara masyarakat UMKM literasi digitalnya, literasi halalnya itu masih rendah. Jadi merupakan tantangan tersendiri untuk level UMKM ya. Baik Pak. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjaga kehalalan produk secara menyeluruh dari bahan baku, proses hingga distribusi? Ada tantangan-tantangan tersendiri tidak Pak? Ya, ada tantangan itu ya, terutama kan yang diwajibkan itu kan bahan itu adalah produk yang harus mendapatkan sertifikat halal itu kan barang dan jasa. Barangnya itu ada makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, barang gunaan dan sebagainya. Kalau jasa itu biasanya jasa sembelihan, packaging, pendistribusian, penyajian dan sebagainya yang terkait dengan makanan dan minuman. Nah, yang menjadi tantangan adalah bahan-bahan makanan yang seringkali itu belum mendapatkan sertifikat halal gitu ya, terutama bahan makanan yang high risk, misalkan penyembelih daging sembelihan itu, terutama daging sembelihan itu belum
sepenuhnya dari hulu ke hilir itu sertifikat halalnya sudah terpenuhi. Misalkan daging itu di RPH-nya masih banyak yang belum bersertifikat halal, kemudian di pengepulnya belum bersertifikat halal, sampai kepada dagang di pasarnya, pasar dagingnya, warung daging toko dagingnya. Kemudian kalau untuk bakso ya penggilingannya. Nah, itu kan dari hulu ke hilir itu belum banyak atau masih persentasenya masih sedikit ya mereka mengurus sertifikat halal gitu. Dari hulu ke hilirnya belum sepenuhnya bersertifikat halal. Jadi tantangannya literasi halal itu secara umum belum sepenuhnya meluas gitu. Kalau peran BPJPH dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, bagaimana untuk saat ini, Pak? Perannya, terutama kan sekarang. Kalau industri, ya terutama kan sekarang BPJPH udah dipisahkan dari Kemenag, sudah dipisahkan. Kira-kira gimana peran untuk saat ini? Ada peran? Ya, kawasan-kawasan industri halal memang sekarang ini mulai marak ya di beberapa daerah untuk menyusun dan mengembangkan ada kawasan industri halal. Nah, kita ikut berperan di situ, karena sertifikat halal itu kan hanya bagian dari satu di antara ekosistem yang bisa kita lakukan. Yang lainnya itu harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga yang lain. Misalkan tentang infrastruktur, kemudian bahan-bahan yang tidak bisa diperoleh gitu ya dari dalam negeri itu, seperti kosmetik, itu bahan yang harus dipakai sebagian besar itu kan dari luar negeri semua ya, sehingga mereka cukup rumit gitu. Nah, sementara pertumbuhan, pengembangan untuk bahan-bahan kosmetik itu perlu kementerian dan lembaga lain agar mereka bisa memproduksi, mengembangkan, memasok bahan-bahan itu ke produsen-produsen kosmetik, sehingga industri kosmetik itu tidak bergantung kepada bahan dari luar negeri. Dan itu memerlukan peran-peran di luar BPJPH. Jadi BPJPH tidak bisa berdiri sendiri ya untuk membangun ekosistem halal itu. Perlu melibatkan semua pihak agar halal ini menjadi ekosistem tersendiri gitu. Terus mengenai ini Pak, kolaborasi. Dan BPJPH ini berkolaborasi dengan MUI, dengan mungkin Kementerian Perindustrian dan akademisi ini bagaimana di situ kolaborasinya antara lembaga terkait? Untuk mengimplementasikan Undang-Undang 33 tahun 2014, BPJPH hanya sebagai memainkan orkestrasi ya, orkestrasi layanan sertifikat halal. Kita tidak bisa, BPJPH tidak bisa menjalankan sendirian, tapi memerlukan lembaga lain ya. Misalkan lembaga lain MUI, kita kerjasamanya itu harus melibatkan ada LPH, LPH-nya LPH, ada LP3H,
kita juga memerlukan lembaga lain, misalkan LPK, LPH biasanya kita yang memiliki SDM yang cukup kuat itu adalah dari perguruan tinggi sebagai awal pendirian LPH, LP3H itu disupport dari perguruan tinggi. Sekarang kan bisa terlihat oleh Anda, LPH dan LP3H itu kan sebagian besar itu berasal dari perguruan tinggi, karena perguruan tinggi lebih siap dari SDM, gitu ya. Kemudian kita juga bekerja sama dan harus melibatkan MUI, karena MUI itu yang punya kewenangan dalam memutuskan mengeluarkan fatwa halal. Maka kita tidak bisa terlepas dari peran MUI. Begitu juga kementerian-kementerian lain yang kita berharap untuk meningkatkan gerakan edukasi, literasi. Misalkan dengan Kementerian Agama kita memerlukan mereka untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, kemudian literasi di kalangan misalkan melalui madrasah, pesantren, pengajian, dan KUA dan sebagainya. Mereka sangat kita butuhkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Begitu juga Kemenperin juga sama. Mereka punya direktorat produk industri halal juga. Kemudian Kementerian Ekonomi juga sama. Jadi kita sangat memerlukan dan kita melakukan banyak kolaborasi kerjasama dengan berbagai macam pihak. Dan karena BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berjalan sendiri, memerlukan terutama perguruan tinggi juga kita menginginkan banyak ya MOU dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM di bidang halal. Kemudian kita memerlukan auditor halal yang tumbuh dan berkembang ya dari perguruan tinggi. Dan P3H juga auditor itu kan harus penyelia juga sama, itu harus datang dari berbagai perguruan tinggi. Jadi sangat erat kita memerlukan lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi. Sekarang ini Pak, bagian customernya dianalisa. Untuk customernya bagaimana kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikasi halal untuk saat ini, apakah mereka sudah cukup tinggi kesadarannya? Ya, jadi memang sertifikat halal ini seiring dikembangkan regulasinya itu seiring dengan tingkat kesadaran di masyarakat. Kita tahu ya bahwa dulu ketika tahun berapa 2000-an, tahun 90-an itu kan banyak kejadian dialektika ya antara produsen dengan konsumen. Itu terjadi riak-riak ya, misalkan peristiwa Ajinomoto, peristiwa berbagai macam ya, bahwa produsen tanpa ada pemberitahuan tahu-tahu produk-produknya mengandung babi dan sebagainya gitu. Itu kan kesadaran masyarakat semakin tinggi ya. Ditambah lagi kasus-kasus seperti itu. Lalu karena kesadarannya tinggi, maka negara hadir maka memunculkan Undang-Undang 33 tahun 2014. Ini pun masih terus dialektika ya antara produsen dan konsumen. Nah, akhirnya sekarang karena masyarakat semakin tinggi kesadaran halalnya, produsen pun menganggap penting. Dulu awalnya produsen itu minta agar dibagi ya barang produk itu, ada yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan gitu. Ada yang wajib, ada yang
tidak gitu. Maka dibuatlah aturan barang-barang yang wajib ini, yang tidak wajib ini gitu. Lalu kita bikin yang wajib ini, yang tidak wajib ini. Nah, itu tahun 2000, setelah 2011 ya. Nah, tapi sekarang 2025 mulai ini produsen-produsen itu mengikuti selera masyarakat. Karena di masyarakat itu menyadari akan pentingnya label halal sampai kepada hal-hal yang tidak diwajibkan untuk sertifikat halal. Misalkan ada produk bungkus kemasan buah-buahan, misalkan ada buah atau kemasan kacang gitu yang di pasar itu dikemas gitu. Ini kan kalau hal-hal kayak gini kan tidak diwajibkan, tapi sebagian produsen sekarang sudah mulai mengajukan produk-produk mereka itu untuk dihalalkan. Datang ke BPJPH, kita bilang, oh ya ini Anda nggak usah ada sertifikat halal gitu. Enggak lah Pak, saya pengen supaya laku di pasar. Di pasar mereka bertanya mana halalnya gitu. Akhirnya ya sudah kita layani mereka yang tidak diwajibkan, akhirnya mereka mendapatkan sertifikat halal. Ini menunjukkan kesadaran dan literasi halal di masyarakat itu tahap demi tahap terus meningkat. Kita lihat misalkan di mall-mall sekarang mulai itu food court itu banyak menggunakan label halal. Yang tidak label halal seringkali tidak sedikit ya konsumennya gitu. Yang jajan ke situ, bahkan ada sekarang mulai kalau ada masuk ke food court di mall tidak ada label halalnya, ditanyakan mana label halalnya Pak. Kalau tidak ada ya sudah balik lagi. Sudah mulai sekarang itu banyak sekali seperti itu. Jadi datangnya juga tidak hanya dari konsumen ya Pak, dari pelaku usaha pun ya. Mereka ingin ada keinginan yang tinggi untuk menerapkan standar halal. Jadi pelaku usaha kan mengikuti demand kan, pelaku usaha mengikuti konsumennya meminta agar produknya harus halal, maka dia wajib halal. Kalau tantangannya Pak untuk pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, ada tantangan apa Pak? Mereka itu masih ada tantangan. Tantangan di kalangan para pengusaha terhadap sertifikat halal itu salah satu di antaranya adalah bahan baku ya. Bahan baku yang selama ini ada yang belum bersertifikat halal karena dari hulu ke hilirnya kita masih menjadi tantangan tersendiri ya. Masih ada di hulunya itu belum bersertifikat halal. Seperti pelaku usaha bakso misalkan, ini kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal karena berasal dari mana dagingnya. Dagingnya dari penggilingannya itu halal atau tidak. Dan penggilingannya juga nggak bisa disertifikat halal karena harus berasal dari daging sembelihan. RPH-nya di mana? Apakah dari RPH yang sudah bersertifikat atau tidak? Itu. Jadi tantangannya diantara seperti itu. Selain itu, tantangan bagi pelaku usaha diantaranya adalah pemahaman dan literasi belum begitu pas ya tentang layanan sertifikat halal itu. Seperti kewajiban pelaku usaha harus punya penyelia halal, itu seringkali tidak dipahami. Siapa penyelia halal itu? Penyelia halal itu adalah satu orang. Waalaikumsalam.
Oh, mohon maaf zoomnya tadi mati. Tadi tambah lagi. Boleh pakai WhatsApp aja Pak, enggak Pesan apa-apa. ya. Iya. Ya, Saya ya, mohon maaf ya, Pak. ya nggak apa-apa. Dimaklum mahasiswa. Tadi Ya, ya. Jadi tantangan salah satu di antara PU itu antaranya adalah eh, pemahaman atau literasi tentang prosedur sertifikat halal. Nah, itu kurang rata sehingga sering disalahpahami dan menjadi eh, apa ya, menghalang ya, karena dia dinilai ribet, dinilai prosedural, prosedurnya tidak jelas, mahal dan sebagainya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Padahal layanan sertifikat halal di BPJPH itu dibikin sedemikian rupa sehingga layanan itu lebih efektif, efisien, murah, terukur, terjangkau oleh semua pihak gitu kan, dan itu bisa diakses oleh semua orang dari manapun dan dimanapun gitu. Nah, sementara pemahaman itu belum begitu marak di kalangan pelaku usaha. Tentang penyelia halal saja misalkan, itu kan wajib sebetulnya. Wajibnya itu justru akan mempermudah pelaku usaha untuk menyelesaikan sertifikat halal karena penyelia ini ditunjuk dan disediakan oleh masing-masing pelaku usaha ya. Tinggal ditunjuk di antara karyawannya untuk menjadi penyelia gitu. Penyelia ini adalah auditor internalnya gitu, untuk memastikan produknya itu proses produksinya itu adalah halal gitu. Sekaligus nanti kalau ada pemeriksaan dari BPJPH, biar penyelia itu yang akan menjelaskan tentang proses produksi di internal industrinya gitu. Nah, itu seringkali produsen itu tidak memahami itu, dan itu seringkali menjadi hambatan bagi para produsen. Kalau dari sisi pesaing, Pak, bagaimana Bapak melihat pelaku industri halal di Indonesia, ya baik dalam maupun global. Jadi dalam hal persaingan dengan industri halal yang lain gitu, bagaimana kondisi Indonesia itu? Ya, satu hal yang paling penting dari tujuan sertifikat halal yang tertuang dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 itu, salah satu tujuan dari sertifikat halal itu kan menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Ya, maksud dijadikan nilai tambah adalah ketika seseorang punya produk kemudian bersertifikat halal, ini sertifikat halal menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saingnya, daya saing di pasar. Jadi banyak ya testimoni dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ternyata setelah ada perbandingan antara sebelum dia mendapatkan sertifikat halal dan yang sesudah. Kalau sebelumnya mendapatkan sertifikat halal, ini level persaingan itu di level hanya sekitar misalkan kawasan kecamatan saja atau kelurahan saja, tetapi ketika mendapatkan sertifikat halal, dia bisa bersaing di level yang lebih luas gitu ya, di level kabupaten, provinsi, bahkan bisa nasional kalau sudah mendapatkan sertifikat halal gitu. Dan itu
sudah diakui banyak testimoni dari beberapa pelaku usaha yang sudah mendapatkan nilai tambah tersendiri gitu. Nah, kemudian kalau di luar tentu saja sekarang ini standar halal yang ada di Indonesia itu menjadi rujukan dunia gitu ya. Masyarakat dunia sedang melirik teknik dan cara dan metode yang diterapkan oleh BPJPH karena BPJPH itu bisa mengakomodir standar halal dari berbagai macam aliran dan mazhab. Kalau di negara-negara lain itu seringkali cenderung kepada pemihakan terhadap satu atau dua mazhab. Kalau di Indonesia dengan mekanisme yang diterapkan sejak awal oleh MUI, penetapan halalnya itu tidak berpihak kepada salah satu mazhab saja, dan itu sangat menarik gitu ya, dari lembaga-lembaga halal di dunia gitu. Jadi bahkan menjadi rujukan halal Indonesia itu. Jadi halal Indonesia sedang dilirik sekarang menjadi bahkan sekarang kita ingin mengangkat standar halal global ya. Standar halal global itu kalau di antara beberapa negara itu kan saling menonjolkan mazhabnya gitu. Nah, kalau Indonesia tidak terlepas dari mazhab itu, kita bisa inklusi, bisa menggabungkan semua mazhab. Jadi itu beda itu dengan standar yang diterapkan oleh negara-negara lain. Seperti itu. Kalau persaingan dengan standar industri halal yang ada misalnya di Malaysia gitu Pak, bagaimana perbandingannya itu kalau dibanding-bandingkan? Karena kan kalau Malaysia dilihat ya, paling tinggi ya Pak ya. Ya, seringkali di Malaysia juga sebetulnya standar halalnya itu kan antara satu negara bagian dengan bagian yang lain berbeda. Jakim itu kan berbagai negara itu di Malaysia. Tidak seragam juga standar halalnya. Seringkali cuma kita bekerja sama ya. Kita kan ada MRA namanya ya, Mutual Recognition Agreement dengan beberapa pihak. Khusus untuk Malaysia kita menggunakan Jakim, bentukan negara pusatnya yang dididik oleh pusat. Nah, selain Jakim sebetulnya di negara-negara yang bagian-bagiannya mereka berdiri sendiri-sendiri gitu. Seringkali nggak seragam. Kalau kita kan seragam. Jadi standarnya itu standar yang lebih fleksibel kalau kita. Tidak langsung ke detailnya. Kita untungnya MUI itu merepresentasikan semua mazhab kan gitu. Tidak memihak kepada satu mazhab saja. Ada mekanisme ihtiyat, mekanisme tarjih itu sangat diterapkan oleh MUI, dan itu tidak dipakai oleh negara-negara yang lain. Standarnya kita ini standar yang lebih fleksibel, standar yang yang bisa mengakomodir semua mazhab, beda dengan negara yang lain. Kalau dampak ini Pak, perkembangan teknologi digital, AI, dan kebijakan global terhadap industri halal, jadi ada nggak dampak dari perubahan-perubahan teknologi itu selama ini terhadap kebijakan yang dilakukan BPJPH? Tentu saja sangat bahkan kita sedang mengembangkan layanan itu berbasis digital yang menggunakan AI ya. Nah, kita sangat
melayaninya kan sangat besar sekali. Kita melayani dan menyimpan data sekarang ini sudah 10 juta, hampir 10 juta produk yang sudah kita halalkan. Ada 3 juta SH dan 2.500.000-an pelaku usaha yang sudah kita kasih sertifikat halal gitu. Dan itu memerlukan database yang sangat kuat gitu kan. Nah, jika kita memerlukan traceability, maka traceability dengan pendekatan AI itu sangat diperlukan gitu ya, terutama dalam hal traceability-nya ya. Kita menginginkan memerlukan alih teknologi informatika yang kompleks itu. Kita sangat memerlukan. Terutama dalam hal kita ingin melakukan kerjasama dengan LHLN yang ada. Nah, LHLN yang ada di berbagai negara itu sangat memerlukan alih teknologi yang modern sekarang. Sebab ternyata banyak juga negara-negara minoritas di negara-negara besar tetapi muslimnya minoritas, itu seringkali dari sisi SDM digitalisasinya itu sangat kurang ya. Makanya kita ingin sekali mereka untuk memanfaatkan digitalisasi, karena seringkali mereka memberikan sertifikat halal secara manual, kemudian produk yang sertifikat halal manual itu dibawa-bawa ke Indonesia. Sementara kita ingin menelusuri sertifikat halalnya tidak bisa menggunakan digitalisasi karena mereka menggunakan manual. Nah, ini kan problem. Kalau dengan menggunakan AI, digitalisasinya kuat, kita tinggal menggunakan basis internet saja, kita menelusuri, melakukan traceability-nya itu. Kalau dari segi sosialnya Pak, ada nggak peran komunitas lain atau organisasi, lembaga keagamaan dalam memperkuat literasi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya industri halal ini atau sertifikasi halal, kerjasama dengan organisasi? Oh iya, sangat, terutama organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan ya, misalkan Muhammadiyah, NU, itu kita sangat berharap sekali pengenalan terhadap sertifikat halal itu dikenalkan sejak usia dini ya, sejak usia sekolah, usia MI, MTS, MA gitu. Bahkan di Muhammadiyah itu ada sekolah, ada perguruan tinggi yang sampai saat ini kita BPJPH masih terus ya melakukan komunikasi dengan Dikbud, dengan Kementerian Agama agar pengenalan sertifikat halal itu diperkenalkan di bangku sekolah, di kelas gitu, langsung di kelas, bagian dari mata pelajarannya gitu kan. Jadi insersi kan di mata pelajaran PAI di SMP SMA itu kan sudah ada ya pengenalan tentang makanan halal dan haram gitu kan, sudah ada. Cuma spesifik mengenai sertifikat halal di Indonesia itu belum ada. Nah, kita mengharapkan 1 atau 2 kali pertemuan, satu di antara pertemuan PAI tentang halal dan haram, kita menginginkan di situ dikenalkan ada loh sertifikat halal di Indonesia dengan logonya seperti ini dan dilaksanakan oleh BPJPH. Nah,
Itu kan karena tuntutan sangat beralasan sekali disajikan di kelas itu, karena itu adalah bagian dari amanat Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi kita sangat berharap banget ya dari peran ormas-ormas gitu, ormas PUI gitu, ormas, jadi peran masyarakat. Saya terutama ini juga pengajian-pengajian di masyarakat, ibu-ibu pengajian di masjid gitu, kita sangat berharap sekali. Kita sudah membuat ya buku panduan, buku pedoman khutbah Jumat dalam setahun tentang halal. Gitu, sudah kita bikin, dan itu bisa dipakai oleh semua khotib-khotib di seluruh Indonesia. Untuk saat ini sudah ada peran-peran dari organisasi atau ormas-ormas tersebut, sudah ada belum perannya dalam membantu mensukseskan BPJPH? Sangat, terutama dalam hal membantu LP3H. LP3H itu hampir semuanya ormas itu. LP3H itu ormas-ormas semua. Ormas yayasan, ormas NU, Muhammadiyah, organisasi masyarakat, IPNU, PPNU, Ansor, bahkan LPH pun banyak yang ormas-ormas. Gitu. Perannya cukup luar biasa, dan memang siapa lagi kita dibantunya BPJPH itu kalau tidak oleh ormas. Ormas-ormas itu sangat besar sekali perannya dalam bukan hanya literasi ya, ormas itu bukan hanya literasi edukasi, tetapi justru dalam hal layanan sertifikat halal itu besar sekali di kalangan dari ormas-ormas itu. Kalau dari aspek teknologi Pak, efektivitas sekarang teknologi yang digunakan oleh BPJPH itu bagaimana efektivitasnya dalam mendukung sertifikasi halal, layanan digitalnya? Kita masih ya, kalau teknologi yang dimaksud adalah teknologi IT ya, kita sangat mengandalkan itu, mulai dari pembinaan ya, pembinaan aktor halal ya, misalkan mulai dari juleha, juru sembelih halal, kemudian tenaga pendamping proses produk halal atau P3H atau LPK, itu kita menggunakan LMS malah dalam pelatihannya. Pelatihan P3H itu kita menggunakan LMS yang kita create, kembangkan di BPJPH. Begitu juga pelatihan penyelia juga kita menggunakan LMS, itu Learning Management System, yang memang disediakan dan berpusat di BPJPH gitu. Makanya kan kita kebutuhan P3H penyelia alhamdulillah bisa terpenuhi dengan bantuan IT. Kalau kita menggunakan manual, wah susah kita mendapatkan tenaga P3H yang sangat besar itu. Begitu juga dengan penyelia yang sangat banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kalau tidak menggunakan IT, kita kedodoran. Kita sangat memanfaatkan betul perkembangan IT untuk menyediakan SDM layanan SDM sebagai aktor halal itu. Kalau dari segi ekonominya, bagaimana kontribusi dan potensi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Ada nggak Pak kaitannya dengan sekarang yang dilakukan oleh BPJPH, kesadaran masyarakat bertambah? Nah, ini ada nggak di situ
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mungkin peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sangat besar sekali. Dunia itu sekarang sudah melihat ya, sebentar saya dulu data. Dan delay. Bentar ya. Yang jelas nilai pasar ya, di mana ya? Gak usah. Enggak, sudah disediain. Sampai istri. Oh, oke. Kok gak nemu ya? Yang jelas
transaksi industri halal di dunia itu besar sekali, dan itu banyak ada di Indonesia juga. Jadi transaksi jual beli khusus untuk produk-produk halal itu cukup menjanjikan kalangan produsen, ya. Karena kalau kita tracking industri halal dalam hal transaksinya, itu cukup besar sekali, sangat-sangat besar sekali dibandingkan dengan transaksi di luar produk halal, ya. Makanya sekarang ini dunia sedang terus memperhatikan produk-produk halal, terutama Amerika. Bahkan sekarang ini Amerika punya perhatian tersendiri, ya. Salah satu barrier di antara sirkulasi bahan perdagangan yang masuk ke Indonesia, mereka meminta agar keringanan-keringanan dalam hal TKDN. Kemudian ada satu lagi, menginginkan keringanan dalam tentang halal. Secara spesifik mereka menginginkan adanya urusan halal itu jangan dipersulit. Mestinya dunia sekarang ini cukup menganggap penting terhadap sertifikat halal, gitu ya. Transaksinya cukup lumayan tinggi dan besar sekali. Bahkan di Indonesia untuk tahun 2000 terakhir ini, dekade 10 tahun terakhir ini, itu cukup besar transaksinya untuk halal. Nanti saya susulkanlah datanya, ya. Baik, Pak. Anda. Yang jelas transaksi jual beli atau transaksi lah tentang halal itu cukup menjanjikan bagi produsen. Bahkan produsen sekarang ini merasa tertinggal lah gitu kalau tidak diperhatikan unsur kehalalannya, gitu. Dan itu menjadi daya saing tersendiri, ya, untuk di Indonesia ini. Baik, Pak Kal. Pokoknya kalau industri tidak memperhatikan kehalalannya, tunggu saja kehancurannya. Akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya, baik, Pak. Dalam masalah kehalalan itu ada, kita kalau kehalalan kan lebih kepada halalnya. Nah, kalau dari sisi aspek lingkungan ini diperhatikan nggak, Pak? Apa cukup kehalalannya saja memperlihatkan aspek ke lingkungan misalkan? Kita kan beriringannya bekerja sama dengan BPOM. BPOM itu yang perhatikan lingkungannya. BPOM yang menangani toyibnya lah, kita halalnya, gitu. Jadi beriringan. Perusahaan itu kan selain BPOM juga mengurus tentang kehalalan. Kalau BPOM-nya kan mengecek tentang higienitasnya, mengecek tentang lingkungannya dan sebagainya, itu di BPOM. Kalau kita memang cukup kehalalannya saja. Tapi perusahaan-perusahaan itu kan harus mendaftar sertifikat halal, juga mendaftar izin kepada BPOM. Tapi sekarang ini mulai, ya, izin-izin berusaha itu seperti untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha itu sekarang mempersyaratkan harus adanya lisensi dari lingkungan hidup. Jadi sebelum memproses sertifikat halal, persyaratan untuk bisa diterima layanannya sertifikat halal, pelaku usaha itu harus mendapatkan NIB, harus punya NIB. Nah, untuk mendapatkan NIB, ini pelaku usaha harus mempertimbangkan tentang lingkungan hidup sekarang ini. Kayak UMKM ini agak sedikit ribet memang untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal harus punya NIB. Punya NIB-nya, untuk memproses NIB harus memperhatikan lingkungan hidup.
harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi sudah menjadi syarat. Jadi kalau menggunakan bahasa hukum Anda itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau dukungan pemerintah bagaimana Pak untuk era sekarang, eranya Pak Presiden untuk terhadap industri halal bagaimana? Dukungan Malah sangat besar dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Salah satu indikasinya Presiden sekarang kan menarik BPJPH berada di bawahnya. Ya. Kalau dulu BPJPH ada di bawah Kementerian Agama, sekarang langsung ada di bawah Presiden. Ini kan menunjukkan betapa besar perhatian Presiden terhadap sektor tentang kehalalan produk ini. Ditambah lagi anggaran semakin hari semakin banyak, dan perlu Anda ketahui bahwa urusan halal sekarang itu sudah menjadi bagian dari RPJMN pemerintah sekarang. 5 tahun yang akan datang itu menjadi halal menjadi sebuah indikator dalam salah satu pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu menjadi agenda tersendiri untuk Presiden sekarang ini. Dan indikator yang paling bisa terukur adalah sertifikat halal. Nah, sertifikat halal menjadi perhatian, dan itu terwujud terimplementasi dukungan dari setiap provinsi. Masing-masing provinsi sekarang berlomba-lomba memberikan fasilitasi perhatian terhadap sertifikat halal. Sudah banyak sekali. Jadi kalau Anda datang ke Pemda, Pemkot, Pemda, Pemkab itu mereka sudah paham tentang sertifikat halal, dan pasti mereka sudah menyebutkan saya sudah berbuat ini, saya berbuat itu. Perhatiannya sudah cukup besar sekarang. Kalau dari sisi hukum, apakah regulasi dan pelaksanaan dan pengawasan sertifikasi halal sudah cukup jelas dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha? Jadi kira-kira mereka itu langsung paham nggak gitu Pak dengan regulasi dan pelaksanaan yang ada? Instrumen yang paling kuat adalah pengawasan. BPJPH mendapatkan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan, ya, baik yang bersertifikat halal maupun yang belum. Kita sudah melakukan kerjasama untuk melakukan penindakan hukumnya juga, kerjasama dengan APH, aparat penegakan hukum, misalkan kepolisian. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, dan sebagainya. Nanti law enforcement akan kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti tahun 2026 Oktober law enforcement-nya akan ditegakkan sampai ke pelaku usaha UMKM. UMKM juga tahun 2026 kalau masih belum mendapatkan sertifikat halal, nanti disuruh untuk menarik dari peredarannya, nggak boleh jualan nanti. Berarti ya sanksi hukumnya akan tegas ya Pak? Sanksi hukumnya akan tegas berarti ke depan? Iya, akan ditegakkan nanti tahun 2026. Makanya ini kayak Anda itu berkewajiban juga untuk ikut mensosialisasikan. Baik, siap. Kalau dari aspek ini Pak, praktiknya ada nggak penyalahgunaan terhadap kebijakan sertifikasi halal itu? Baik dari misalnya labelnya atau bagaimana gitu. Penyalahgunaan memang pernah terjadi ya di beberapa kasus ya.
dan itu banyak terjadi juga penyalahgunaan itu. Dan itu makanya kita akan terus memperkuat pengawasannya. Rentan memang, makanya kita akan memperkuat pengawasan dan evaluasi di masyarakat, karena sekali dia melanggar penipuan atau apa saja, itu nanti akan berdampak kepada penegakan hukum. Misalkan menggunakan label tanpa melalui proses sertifikat halal di BPJPH, itu menunjukkan ada sebuah penipuan. Kalau sudah penipuan itu kan berarti pidana. Kalau pidana berarti kan bisa diproses dalam penegakan hukum. Sudah ada undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya. Bisa ditegakkan itu hukum pidana. Seperti itu. Kita sudah melakukan kerjasama dengan badan ini ya, badan perlindungan konsumen. Terakhir mungkin Pak, mohon maaf ini agak panjang ya. Langkah apa sekiranya yang harus dilakukan BPJPH? Apa? Langkah-langkah apa menurut Bapak yang harus dilakukan BPJPH, pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia? Langkah-langkah ke depan sekiranya apa yang harus ditambahkan? Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPJPH tentu saja pertama yang paling penting itu adalah sosialisasi dan edukasi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian regulasi yang jangan sampai justru mempersulit produsen ya, untuk pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah langkah pengawasan kita melakukan kerjasama, selain kita sendiri yang melakukan pengawasan, juga kita melakukan kerjasama dengan APH dan sebagainya. Kemudian itu ya langkah-langkah diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah membangun keempat itu adalah membangun kerjasama seluas mungkin untuk membantu menumbuhkan memperkuat ekosistem halal di Indonesia gitu. Baik itu pemerintah, perusahaan maupun masyarakat, ormas dan sebagainya. Itu langkah-langkah BPJPH. Baik, mungkin Pak cukup. Terima kasih atas waktunya. Karena Oke. 1 jam. Oke. Ditunggu tulisannya. Oh, baik Pak. Tesisnya. Nanti saya dibuatkan buat Bapak satu ya, buat ini. Buat nambah-nambah referensi. Oke. Salam buat teman-teman di Cirebon. Saya besok tadi pagi ditelepon sama Prof. Sugiarto. Oh. Sugiarto. Prof. Sugiono ya. Prof. Sugiarto. Tanggal 3 saya diminta untuk menjadi penguji eksternal salah satu disertasi di sana. Oh. Hari apa berarti nanti? Mungkin saya bisa ke sana. Hari Desember, tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember. Hari Rabu. Iya. Minta menguji terbuka. Nggak tahu disertasi siapa. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Insya Allah mudah-mudahan bisa Oke, nanti oke. bertemu secara langsung. Kalau nggak salah Anda juga pernah ngikut kuliah saya ya waktu S2 tuh. Di mana ya? Mata kuliah Oh, ini pasca sarjana Win apa Cirebon kan? iya, tapi saya ndak ikut itu kan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Jadi sama dosennya Gitu ya. diarahkan ke mata pelajaran lain gitu. Ya sudah, jadi saya bagian ekonomi digital kemarin tuh. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Oke. Assalamualaikum. Oke, Mas Fiola. Oke, salam ya buat teman-teman ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum. Nah, saya live ya. Ya.